Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Engkos Kosasi dari SDN 1 Sukamulya. Dan saya Nia Herlina dari SD Negeri 3 Tanjung Mulia. Dan saya Ima Siti Nur Hasanah dari SDN 2 Sumberjaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu. Sebelum proses coaching dilaksanakan, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Oh iya, baik. Silahkan Bu. Begini ya Pak, jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Apakah Bapak sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan atau tidak? Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Katanya ada yang ingin Ibu sampaikan. Betul sekali Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau diskusikan dengan Bapak. Yaitu saya ingin mendiskusikan atau berbicara ke Bapak mengenai penerapan disiplin positif di sekolah saya. Jadi anak-anak di sekolah saya itu masih belum sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Mereka kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih rendah. Terus dalam penyimpanan barang-barang ataupun peralatan seperti peralatan olahraga, pramuka kayak tongkat tuh kayak gitu, terus peralatan permainan, mereka itu belum sadar untuk menyimpan pada tempatnya. Jadi sembarangan gitu ya disimpannya, sehingga kan berantakan. Seperti itu Pak. Iya. Baik, kita punya waktu sekitar 20 menit ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi Ibu ini menginginkan murid-murid di sekolah Ibu dapat menerapkan budaya positif secara konsisten ya Bu? Betul sekali Pak. Nah baik kalau begitu. Dari pembicaraan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Iya, dari pembicaraan ini saya menginginkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Yaitu saya menginginkan perubahan yang lebih baik, utamanya dalam penerapan disiplin positif tersebut Pak. Saya menginginkan bahwa murid-murid di sekolah saya itu sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga perawatan terhadap fasilitas-fasilitas sekolah Pak. Ya baik Bu. Jadi saat ini Ibu menginginkan murid-murid Ibu ada perubahan dalam penerapan budaya positif ya Bu ya? Betul sekali Pak. Menerapkan keyakinan akan nilai-nilai baik yang harusnya mereka miliki atau sadari. Iya benar sekali Pak, seperti itu. Nah, kira-kira kegiatan atau hal seperti apa yang Ibu ingin terapkan untuk membuat murid-murid itu konsisten dalam menerapkan budaya positif, utamanya dalam hal menjaga kebersihan maupun fasilitas sekolah? Iya, mungkin untuk pertama saya akan menerapkan melalui keteladanan ya Pak. Diberikan contoh dulu oleh guru-guru di sekolah kami. Selanjutnya saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik terbiasa untuk menerapkannya. Baik, jadi Ibu akan menerapkan beberapa metode ya? Mulai dari keteladanan sampai pembiasaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu menginginkan penerapan disiplin positif dilakukan secara konsisten dan tumbuh dari dalam diri murid-murid Ibu tanpa diperintah. Begitu mungkin Bu? Iya betul sekali Pak, saya menginginkan seperti itu. Baik, bagus sekali Ibu.
Jadi, jika itu kondisi idealnya dan ada level 1 sampai 10, kira-kira posisi ibu ada di posisi berapa dalam situasi itu? Iya, mungkin saya berada di posisi level 5 ya Pak ya. Karena dalam pembiasaan budaya positif ini, utamanya dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya Pak, di luar kelas mereka, maupun dalam perawatan fasilitas sekolah, ternyata kesadarannya itu masih rendah Pak. Seperti itu. Jadi, posisi ibu ini ada di level 5 ya? Betul Pak. Oke. Kira-kira saat ibu ingin adanya perubahan nanti, nah ingin ke level berapa? Mungkin 8 ya Pak ya, untuk target saya 8 dulu. Mengingat dalam penerapan budaya positif ini, kesadaran dalam menjaga lingkungan dan perawatan fasilitas sekolah, saya harus melakukan koordinasi tentunya dengan seluruh warga sekolah, agar pelaksanaannya bisa memunculkan kebiasaan baik, utamanya dalam diri mereka ya Pak, serta konsisten dan berlaku bagi seluruh murid. Iya, baik. Nah, untuk mencapai ke level 8 itu, ibu memiliki rencana atau ide atau gagasan yang bisa dilakukan kira-kiranya? Selain yang sebelumnya telah saya utarakan, yaitu melalui keteladanan juga pembiasaan-pembiasaan, saya juga akan membuat keyakinan sekolah. Karena sepertinya belum dibuat ya mengenai keyakinan sekolah, baru sebatas keyakinan kelas yang telah dibuat. Tentunya keyakinan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan mengenai nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini oleh seluruh murid. Jadi untuk cakupan sekolah sepertinya juga harus dibuat keyakinan tersebut. Juga saya akan membentuk duta sampah. Jadi memilih beberapa siswa untuk dijadikan duta sampah sebagai penanggung jawab kebersihan di lingkungan sekolah. Iya, baik Bu, bagus sekali itu. Nah, jadi ibu akan membuat keyakinan sekolah dan hal ini mencakup nilai hasil kesepakatan warga sekolah dan tentu harus diyakini oleh seluruh warga sekolah. Betul Pak. Terkait rencana program yang ingin ibu buat, bagaimana tahapan-tahapan dalam merealisasikan program tersebut? Iya, tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, yang pertama tentu saya akan berkoordinasi dulu dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah, untuk meminta izin. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lainnya di sekolah saya, sehingga apa yang telah saya rencanakan dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh warga sekolah. Kemudian saya akan mensosialisasikan keyakinan sekolah yang telah dibuat atau telah disepakati, seperti dengan membuatkan poster dan menempelkannya di tempat-tempat yang strategis, Pak. Bagus sekali. Kemudian dari beberapa alternatif penerapan budaya positif dalam hal menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah tersebut, mana yang menurut ibu yang paling tepat diberikan terlebih dahulu kepada murid-murid di sekolah ibu? Sepertinya melalui keteladanan dan pembiasaan positif itu adalah tahapan awal yang harus saya lakukan dalam melaksanakan rencana yang akan saya lakukan tersebut. Tentu dalam waktu dekat hal itu akan saya lakukan. Untuk selanjutnya, tahapan pembiasaan dan pembuatan keyakinan sekolah juga mensosialisasikannya. Wah, bagus sekali ibu itu. Rencana yang akan ibu laksanakan, semoga berhasil ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya kira-kira komitmen apa yang ibu harapkan? Baik, komitmen yang saya harapkan yaitu bersama-sama dengan seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif melalui keteladanan dan kegiatan pembiasaan dalam sehari-hari. Juga berkomitmen untuk tetap konsisten menjaga dan meyakini keyakinan sekolah yang telah disepakati, Pak. Oh iya. Baik Bu, mungkin waktu kita sudah cukup ya, Iya, Pak. sampai di sini. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang ibu dapatkan selama ini? Ya, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah saya merasa lega setelahnya berbincang-bincang dengan Pak Engkos. Dengan coaching ini tentunya memunculkan semangat saya untuk menerapkan disiplin atau budaya positif di sekolah saya. Dan juga memunculkan ide-ide dalam merealisasikan disiplin positif tersebut. Tentunya murid-murid saya di sekolah dan memberi gambaran terhadap lingkungan atau langkah apa yang harus saya lakukan. Dan terima kasih Bapak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana ya dan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah ya Bapak tadi telah melaksanakan coaching dan berjalan dengan lancar dan baik. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Iya. Dari indikator ketercapaian yang tadi Bapak sampaikan,
saat sebelum coaching, apa saja yang sudah tercapai ketika coaching tadi dilaksanakan? Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen. Ya, bagus sekali ya Pak. Menurut saya, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Fokus terhadap coach, serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, Bapak juga dapat melaksanakan prinsip coaching. Selamat ya Pak. Terima kasih, Bu. Sebelum diakhiri pembicaraan ini, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih mendalami alur tirtanya dan dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kembali. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka saya dapat menggali coach lebih mendalam lagi dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, sangat luar biasa ya Pak. Padahal tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Namun Bapak masih ingin menggali lagi kompetensi yang dapat dikembangkan dalam proses coaching. Semangat terus ya Pak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam Pak Engkos. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Pak, betul sekali. Baik Bu. Sebelum proses coaching dilaksanakan, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh tidak? Iya baik, silahkan Pak. Baik Bu. Jadi nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Jangan lupa Ibu, pada saat coaching nanti, proses coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, Ibu, mungkin sebelum dimulainya proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik Pak, silahkan. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi coaching ya Pak. Di antaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tiada dari kompetensi inti coaching ya? Iya, betul Oke. sekali Pak. Yaitu kehadiran penuh atau preferensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, betul? Betul Pak. Nah, di antara ketiga kompetensi inti coaching ini, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi atau kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu dalam hal mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, tentu saya bisa lebih fokus, menghadirkan diri saya secara penuh, serta nantinya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali kompetensi coach, dan kemudian nantinya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, jadi ada dua yang ingin Ibu kembangkan ya nanti dalam proses coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Bu? Betul Pak. Baik, kemudian indikator ketercapaian apa sih dalam proses coaching nanti yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta coach memiliki rencana aksi tentang apa yang ingin dilakukannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu laksanakan telah selesai,
kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bu, katanya Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan ya kepada saya? Iya Bu, betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya memiliki permasalahan Ya. terkait peserta didik saya di kelas Bu. Oh, bagaimana itu permasalahan yang Ibu hadapi? Begini Bu, saya itu memiliki peserta didik yang cenderung pendiam sekali. Dan saya sangat bingung, saya harus bersikap seperti apa kepada anak didik saya tersebut. Loh, kenapa bisa begitu Bu? Iya, saya juga kurang paham Bu, apa penyebab anak didik ini menjadi pendiam seperti itu. Yang jelas, dia itu pendiamnya dalam segala hal, baik dalam pembelajaran maupun dalam berkomunikasi dengan teman, apalagi dengan saya sebagai gurunya. Dia sangat tidak mau berkomunikasi. Dan yang ada ketika saya tanya, dia malah menangis. Oh begitu, baiklah jika itu permasalahannya, kira-kira setelah perbincangan ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah perbincangan ini, anak didik tersebut menjadi anak yang aktif dan tidak pendiam lagi. Kemudian bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain dan bisa berkomunikasi juga dengan saya sebagai gurunya. Oh begitu, iya tentu ya. Lalu diamnya anak itu di kelas seperti apa Bu? Maksud kata diam itu Bu? Jadi dia itu ketika belajar, kan saya mau memberi materi ya, dia tidak mau menulis, kemudian dia juga tidak mau mendengarkan apa yang saya terangkan. Dia hanya duduk saja di bangkunya. Ketika ada tugas disuruh mengerjakan, dia malah memainkan alat tulisnya sendiri. Gitu. Kemudian dia juga ketika saya menyuruh temannya, coba tolong dong ditanya itu anak itu kenapa, dia malah menangis. Kan saya jadi bingung Bu, ini saya harus gimana ya sama anak tersebut. Iya. Apakah Bu Ima sudah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut menjadi pendiam seperti itu? Sejujurnya ya Bu, saya belum mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut menjadi pendiam. Namun pada hari kemarin saya telah bertanya dan saya juga telah berkonsultasi dengan ibu wali kelas sebelumnya, yaitu ibu guru kelas 4. Katanya memang anak tersebut di kelas 4 juga seperti itu. Jadi pendiam sudah sejak dulu, bukan hanya sekarang di kelas 5, seperti itu Bu. Gitu ya. Kalau begitu, menurut Bu Imas nih, apa yang akan Bu Imas lakukan untuk membantu murid Bu Imas agar menjadi anak yang tidak pendiam lagi, sehingga mereka atau anak tersebut bisa berbaur dengan teman-temannya? Jadi Bu, mungkin yang akan saya lakukan yang pertama, kan kalau kemarin saya bertanyanya hanya kepada ibu wali kelas 4 saja ya. Ya. Saya juga ingin menanyakan kepada ibu wali kelas 3, kemudian ibu wali kelas 2, kemudian ibu wali kelas 1 juga. Jadi saya ingin mengetahui apakah anak tersebut memang pendiamnya sejak dari masuk SD ataukah hanya kelas 4 dan kelas 5 saja. Nah, kemudian saya juga Bu ingin melakukan home visit ke rumahnya. Saya ingin berdiskusi juga dengan orang tuanya, apakah anak ini memang pendiam sejak dulu ataukah bagaimana gitu. Jadi saya biar mengetahui penyebabnya. Iya, bagus sekali Bu ya. Berarti Bu Imas akan melakukan identifikasi secara personal dulu ya terhadap anak tersebut. Kemudian mencari informasi dari guru-guru sebelumnya, bahkan sampai ke guru kelas 1. Ya. Bagus sekali Bu ya, itu idenya. Kemudian dalam melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan itu, adakah tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan dulu? Ya, mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu setelah saya akan berkonsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Setelah itu baru saya akan melakukan home visit ke rumahnya. Iya, betul. Nah, setelah melakukan home visit ke rumahnya, saya ingin melakukan pembicaraan bersama anak tersebut, tapi hanya berdua saja gitu Bu. Jadi tidak ingin di dalam kelas. Soalnya ketika saya berbicara dengan anak tersebut di dalam kelas, anak tersebut selalu menangis. Apakah ini faktornya karena ada teman yang lain ataukah apa, saya kan kurang tahu. Jadi saya sangat ingin sekali berbicara dengan anak tersebut hanya berdua saja gitu. Jadi istilahnya mah Bu,
berbicara dari hati ke hati gitu. Iya, luar biasa sekali ya ide Bu Imas tersebut. Lalu kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan rencana yang telah Ibu susun tersebut, Bu? Seperti berkoordinasi ya, kemudian melakukan home visit dan berinteraksi secara personal dengan murid tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan melakukannya secepatnya, Bu. Kalau tidak besok, insya Allah lusa saya akan melakukan aksi tersebut karena saya sangat ingin sekali anak ini tidak menjadi pendiam lagi. Iya. Jadi ini harus cepat-cepat dilakukannya, Bu. Iya, betul sekali ya. Memang harus segera dilakukan ya, sesegera mungkin agar bisa melihat perubahan sikap yang lebih baik ya dari murid Ibu tersebut. Nah, dari percakapan kita ini nih, kira-kira apa yang Ibu simpulkan, yang Bu Imas dapat simpulkan? Jadi saya menyimpulkan jika saya memiliki atau ada seorang murid di kelas saya yang pendiam, saya jangan dulu menyimpulkan bahwa anak tersebut memang diamnya itu sejak bawaan lahir ataukah diamnya itu karena keterbiasaan ataukah apapun ya. Jadi saya tidak tidak menjudge anak tersebut adalah anak yang buruk lah seperti Betul. itu karena pendiamnya itu. Tapi saya harus mencari dulu faktor-faktor penyebabnya itu apa. Jadi salah satu langkah-langkahnya yang tadi mencari faktor penyebabnya dengan cara saya berkonsultasi dengan guru-guru kelas sebelumnya. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan orang tuanya dan kemudian yang terakhir saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut. Iya, luar biasa sekali ya pemikiran Ibu itu. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan dapat berhasil dan memberikan perubahan yang lebih baik bagi murid Ibu. Amin. Ya. Selamat melakukan tugasnya ya Bu Imas. Iya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Imas. Wah, alhamdulillah ya Bu. Coaching yang tadi Ibu laksanakan berjalan dengan baik dan lancar sekali. Tadi sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian ya Bu ya. Iya. Dari indikator pencapaian yang tadi Ibu sampaikan, pada saat sebelum coaching apa saja sih yang sudah tercapai saat coaching? Ya, baik Pak. Tuh sekali, alhamdulillah saya telah menyelesaikan proses coaching bersama Bu Imas. Dan pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, saya sudah mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana atau aksi yang akan dilakukan, juga tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen. Benar sekali Bu. Dalam catatan satu juga, menurut saya tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Fokus terhadap coaching serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Kemudian selain itu Ibu juga dapat melaksanakan prinsip coaching. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya, sebelum diakhiri pembicaraan kita ini, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi dalam proses coaching ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur Tirta dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, tentu saya akan mampu menggali kompetensi dari coaching sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali Ibu ini. Padahal tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, namun Ibu masih ingin menggali lagi kompetensi yang dapat dikembangkan dalam proses coaching. Semangat terus Bu, semoga dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Katanya Ibu hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya, betul sekali. Baik, sebelum proses coaching Ibu laksanakan, ada yang mau saya bicarakan dulu Bu. Baik, silahkan Bu. Baik Bu, jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta yang telah Ibu pelajari? Terus apakah Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching?
Selanjutnya saya juga akan mendengarkan respon dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Lalu jangan lupa Ibu ya, pada nanti saat proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu, mungkin sebelum dimulainya proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Baik Bu, silahkan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu kehadiran penuh atau presensi, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kompetensi inti coaching ya Bu, Iya, betul sekali Bu. berupa kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali Bu. Oke, di antara ketiga kompetensi tersebut nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu dalam hal mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa lebih fokus dengan menghadirkan diri saya secara penuh, serta menantinya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali kompetensi coach. Dan kemudian nantinya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Betul sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mengembangkan dua kompetensi ya Bu dalam proses coaching nanti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu kan Bu? Iya Bu, betul sekali. Baik. Kemudian indikator ketercapaian apa dalam proses coaching nanti yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan ketika nanti proses coaching yaitu coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta coach juga memiliki rencana aksi tentang apa yang ingin dilakukannya. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya. Nanti setelahnya proses coaching selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol kembali. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Guru. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi kenapa ya Bapak kelihatannya seperti kurang bersemangat? Iya nih Bu, ada sedikit masalah Bu. Masalah apa Pak kalau boleh saya tahu? Ini saya tuh kepikiran, di sekolah ada siswa yang gak mau sekolah. Kadang sekolahnya 1 hari, seminggu gak sekolah. Kadang 2 hari, 2 minggu ya gak sekolah. Nah itu dia penyebabnya. Kenapa ya bisa seperti itu Pak? Justru itu Bu, saya belum mengetahui secara jelas. Tetapi saya tanyakan kepada ibu wali kelasnya juga, seperti itu keadaannya. Nah, kenapa ya ada anak yang seperti itu? Bapak, apa yang Bapak inginkan dari anak tersebut? Ya tentunya sih saya menginginkan anak tersebut itu bisa sekolah seperti biasanya, seperti murid-murid yang lainnya. Iya. Karena kan pada saat ini pemerintah menganjurkan pendidikan 9 tahun. Bahkan saat ini sampai 12 tahun. Saya juga merasa kasihan. Jadi saya ingin menolong anak tersebut sehingga untuk dapat ke sekolah seperti biasanya. Iya Pak, memang kan sekarang itu wajib belajar itu ya 9 tahun. Sekarang masih di tahap SD, anak tersebut jarang bersekolah. Bagaimana nantinya ya Pak? Kasihan sekali pendidikan anak tersebut. Apakah Bapak sudah mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak tersebut menjadi tidak mau bersekolah atau jarang bersekolah? Kalau faktor utamanya sih belum saya temukan. Tapi yang ingin saya ketahui, yang pertama saya ingin bertemu dengan keluarganya, atau setidaknya dengan sanak saudara-saudaranya, Iya. biar bisa diketahui penyebab utamanya seperti apa. Iya Pak, betul sekali. Bapak memang seharusnya bertemu dulu dengan orang tuanya. Jadi Bapak juga bisa menggali nanti informasi-informasi ya dari orang tuanya, apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi jarang bersekolah. Bapak, kalau boleh saya tahu, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk anak tersebut? Baik Bu, saya memiliki rencana ini untuk menolong anak tersebut. Pertama, saya akan berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, kemudian dengan ibu guru yang lainnya, kemudian saya juga akan
berkomunikasi dengan komite sekolah, tentunya yang paling utama dengan keluarga anak tersebut, biar saya bisa berikan pemahaman, karena kan sekolah itu wajib. Anak-anak itu kasihanlah kalau tidak sampai selesai sampai SD gitu. Iya Pak, bagus sekali rencana aksi yang akan Bapak lakukan, dimulai dari berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti juga Bapak akan berkomunikasi dengan wali kelasnya, kemudian nanti juga Bapak akan berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Itu sangat bagus sekali ya Pak. Kemudian komitmen apa yang Bapak akan jalankan dalam rencana aksi tersebut? Komitmen saya yang diharapkan tentunya kita harus sepakat dulu dengan perangkat sekolah semuanya, dengan warga sekolah juga, dengan keluarganya juga. Yang pastinya saya ingin berhasil, saya ingin anak tersebut sekolah seperti biasanya dan bisa meraih cita-citanya dengan semaksimal mungkin. Iya Pak, sangat bagus sekali ya komitmen yang akan Bapak buat. Kalau boleh saya tahu kapan Bapak akan melaksanakan aksi tersebut? Tentunya sih pingin saya secepatnya Bu, minimalnya lah besok atau lusa, karena kan pada saat ini Ibu Kepala Sekolah itu suka ada keperluan mendadak, jadi komunikasinya terhambat. Yang minimalnya secepatnya lah bisa dilakukan. Iya, semoga ya Pak rencana aksi yang akan Bapak lakukan bisa secepatnya dilakukan agar Bapak cepat-cepat mendapatkan solusi untuk anak yang jarang sekolah ini. Bapak, apa yang dapat Bapak simpulkan dari perbincangan kita kali ini? Tentunya Ibu, yang dapat saya simpulkan setelah kita berbicara sepanjang ini, saya menginginkan anak tersebut bisa kembali ke sekolah seperti biasa dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mendapatkan pembelajaran yang sama, penilaian yang sama juga, kemudian bisa meraih cita-citanya dengan semaksimal mungkin, kalau boleh berprestasi yang lebih tinggi lagi. Kemudian bisa berkomunikasi dengan keluarganya juga, bisa berikan pemahaman yang sesuai dengan keadaan anak tersebut. Iya Pak, bagus sekali ya. Jadi Bapak sudah dapat menyimpulkan apa yang sudah kita perbincangkan pada kali ini. Mudah-mudahan rencana Bapak untuk melakukan aksi diberikan kelancaran dan murid Bapak yang tadi jarang bersekolah menjadi rajin bersekolah sesuai dengan harapan kita semua ya Pak. Amin, terima kasih Ibu. Iya Bapak, sama-sama. Baiklah Bu Imas, alhamdulillah ya Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Iya Bu. Ya, tadi Ibu kan sudah mengatakan tentang indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai pada saat proses coaching. Apakah indikator tersebut sudah tercapai Bu? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab dan komitmennya kepada coach. Iya betul sekali ya. Proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sesuai dengan alur Tirta yang kita harapkan. Juga indikatornya telah Ibu capai, yaitu fokus terhadap coaching serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga tentunya pertanyaan tersebut dapat memicu atau membuat coaching tersebut menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Ibu juga sudah melakukan proses atau prinsip coaching dengan baik ya Bu. Selamat ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah, lalu selanjutnya nih untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya nih Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yang selanjutnya yaitu saya akan mengembangkan lagi dan lebih mendalami lagi mengenai alur Tirta dan dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot maka saya dapat menggali coach lebih mendalam dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, luar biasa sekali ya Bu Imas ini. Padahal proses coaching tadi udah Ibu laksanakan dengan sangat baik Bu. Semangat terus ya Bu. Semoga proses coaching berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum